Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Hari ini bersama saya uh, Pak Iman di Mister IM. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita kemarin sudah membahas pengertiannya hak asasi manusia itu apa dan substansinya hak asasi manusia dalam sila-sila Pancasila seperti apa, sudah saya jelaskan. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kasus pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatakan bahwasanya setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang bisa termasuk aparat negara yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dilakukan secara lalai atau tidak, ini secara hukum menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia dari orang lain. Yang mana hak asasi manusia orang lain ini dijamin oleh undang-undang, sehingga orang lain tidak bisa merasakan hak asasi manusia yang dia miliki. Ini termasuk pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia. Lalu, faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia ada dua. Pertama, bisa ditinjau dari faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, internal ini faktor yang berasal dari pelaku pelanggar hak asasi manusia itu sendiri, seperti sikap egois, mementingkan diri sendiri. Dua, rendahnya kesadaran terhadap HAM. Yang ketiga, tidak mempunyai sikap toleran. Lalu yang faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari luar pelaku pelanggar HAM. Misal, ini adanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ini ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, lalu kita akan masuk ke jenis-jenis kasus pelanggaran HAM. Nah, kasus pelanggaran HAM ini dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kasus pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Kasus pelanggaran HAM yang ringan ini antara lain pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kategori pelanggaran HAM yang berat ini adalah misal adanya kejahatan genosida. Genosida ini adalah menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, dan kelompok agama dengan cara sebagai berikut. Misal menghilangkan nyawa anggota kelompok. Yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya. Yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok. Yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Lalu, kategori pelanggaran HAM yang berat, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk, baik sipil maupun non-sipil, yang mana berupa tindakan sebagai berikut, misal penghilangan nyawa, pemusnahan dan perbudakan. Yang kedua, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, penghilangan
orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Nah, kejahatan apartheid ini bisa kalian googling sendiri ya, eh, di Google apa itu pengertiannya. Lalu untuk selanjutnya, setelah kita membahas jenis-jenis kasus pelanggaran HAM, ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di dunia internasional. Semisal kasusnya adalah bentuk penjajahan yang dilakukan negara-negara imperialis. Semisal Belanda dan Jepang yang menjajah Indonesia yang terjadi pada 350 tahun yang lalu. Yang kedua adalah pembatasan suku atau kaum minoritas, misal di suku Kurdi dan pembantaian warga Bosnia. Lalu pembantaian ras yang dilakukan oleh Nazi pada masa Hitler, itu adalah contoh kasus pelanggaran HAM di dunia internasional. Lalu untuk kasus pelanggaran HAM di Indonesia, semisal saya tunjukkan adalah kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Bernas yang bernama Undin, tragedi Trisakti, dan lain sebagainya. Nah, lalu kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitar. Kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitar ini terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi pelanggaran HAM itu tidak hanya terjadi secara nasional, tapi bisa saja terjadi di sekitar kita. Semisal orang tua memaksakan keinginan anaknya kepada anaknya untuk memaksakan anaknya bekerja. Maksudnya gini, ketika orang tua kalian yang memaksa kalian untuk tidak sekolah atau untuk bekerja, ini merupakan bentuk suatu pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekitar. Lalu semisal ada orang tua yang menganiaya anaknya sampai nyawanya hilang karena orang tua itu merasa anak tersebut adalah anak tiri. Ini merupakan contoh dari pelanggaran HAM di lingkungan sekitar. Lalu anak yang menganiaya orang tuanya hingga tewas, ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu sekian pemaparan dari saya. Lalu anak-anak yang perlu diperhatikan, tolong review saya ini kalian rangkum secara individual, dibuat semenarik mungkin, lalu kirim di GCR. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, salam budaya, salam kebajikan. Terima kasih, tetap semangat belajar.